Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahmanillahi bil ihsani. Falhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu muhtadi wa badu falam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi wa qaimun qadir wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mudallimu lahu sifatun sabatun takadimu fa qudratun iradatun tamun basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun fihad lihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafirihi arsalan biya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun fihaqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu dillu kulli wajibin wa fadli khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullan mukallafin fahaqi wa tanim hum adamun idris unuhuduma salli wa ibrahimu kullu mataba lutu wa ismailu ishaqul qadar yaqubu yusufu wa ayub mutada syu'anu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakariya yahya isa wa toha khatimun daghaya alaihim salatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini teksan dulu nih. Ada. Oke. Soalnya kalau nggak teksan dulu suka ngamble mulu. Trouble nggak tuh? Enggak. Oke, ada. Suaranya ada. Soalnya kan dulu nggak ada yang bawa HP. Ada senok baru datang. Oke, kita lanjut sekarang halaman 107 yang agak tengah itu ya. Wala apa tadi, Buddha? Buddha apa Hindu? Kira wala Hindu. Katanya Buddha tadi. Ya kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ini yang kemarin pada ketinggalan, yang lurusan kitab luar yang paling atas, kitab matan yang paling atas, itu sampingnya persis. Wala budda itu fi badaril istimali min umurin salasatin. Itu ya, benar ya. Wala budda, dan harus. Ini kemarin sengaja saya udahin sampai situ, karena badal istimal syaratnya yang ada 3 ini itu jarang dibahas dalam kitab nahwu yang lain. Maka kemarin sengaja saya berhentiin, saya ganti kitab tauhid kalau nggak salah. Gitu ya, Bin? Kan itu kan kemarin. Wala budda, dan harus. Fi badaril istimali, dalam badal istimal. Min umurin salasatin, nyatanya dari perkara-perkara salasatin yang 3. Maksudnya badal istimal harus memenuhi 3 syarat. Itu maksudnya min wala budda fi badal istimali min umurin salasatin. Jelas? Jadi badal istimal harus memenuhi 3 syarat. Al-awalu ay al-amrul awalu. Ketika bermula perkara yang pertama, antabqa, itu bahwasanya utuh, tetap apa an-nafsu, diri seseorang, nafsu. Ya nafsu, maksudnya nafsu di sini ya diri, penasaran, mutasawu inda zikril awali, ketika menyebutkan lafaz yang pertama. Yang pertama apa kemarin? Oh, Kevin lupa lagi. Mubdal minhu lah, kan bab badal. Ada badal itu kan namanya, ada mubdal minhu, yang digantikan darinya itu namanya mubdal minhu. Kan berarti yang pertama. Kan gitu kan? Nafa'ani zaidun ilmuhu. Nah, yang pertama kan zaidun. Nah, ilmuhu kan yang kedua. Ngerti maksudnya? Nah, apa inza dzikril awwali, ketika menyebutkan lafaz yang pertama yaitu mubdal minhu, mutasawwiqatan ilaihi, ay ilal badali. Mutasawwiqatan itu merindukan, mana syauq itu asalnya rindu, merindukan. Kemudian nanti ada pembandingnya sesudahnya itu wa muntaziratan itu ilaihi ay ilal badali, tegasnya kepada badal. Ketika lafaz pertama disebutkan, kok pertama dok, itu masih penasaran orang yang tidak ngomong, masih menunggu yang kedua. Oh, gitu loh maksudnya, ngerti? Itu contohnya umpamanya dalam contoh kitab yang dalam burung itu a'jabani zaidun, Zaid membuatku takjub. Itu berarti kalam belum selesai. Wah, apanya yang membuat takjub? Kalau Zaid kan biasa-biasa aja. Orang mas secara umum kan biasa-biasa aja. Kan begitu, ternyata ilmunya Zaid itu dalam kitab itu yang dalam burung yang di atasnya itu. Oke, wa muntaziratan, dan hale menunggu lahu kepada ya badal ay ilal badal. Kalau yang sebelumnya kan ilaihi. Dan kalau nadoro itu. Nah, sebelum saya lanjut perhatikan, supaya kalian terlatih memahami kata sambung. Harus diangkat kepalanya.
diangkat di paling depan kamar tidur. Kalau peci lagi anaknya Banser lagi yang bagian. Nah gitu pakai pecinya ya kan. Bapaknya bapak Opai Banser aktif juga. Anaknya kagak pakai peci. Alah. Japir. Mana tadi? Nahwu, nah enggak itu apa? Mutasawwiqatan itu dari kata-kata syaqo, syaukun, pakai sin, maknanya rindu itu ilah. Oke? Kalau muntazirah, intazara, lahu. Paham kan? Kan beda huruf jernya. Mutasawwiqatan ilaihi, kalau muntaziratan lahu. Kan ilah dengan lah. Ngerti kan? Nah itu harus teliti baca kita. Kata-kata huruf-huruf sambung itu enggak semuanya orang bisa aja kejebak dalam satu kesalahan karena enggak teliti dalam belajar. Sampai saya dulu pernah dikasih kitab sama anaknya guru saya Yunil itu. Al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jarri. Fi'il-fi'il yang muta'addi dengan huruf jar. Zahaba pasti hilang. Enggak ada zahabalah. Zahabalahu enggak ada. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Zaid berangkat ke madrasah, ke sekolah. Enggak ada zahaba Zaidun lil madrasah. Ngerti kan? Terus roja'a Zaidun minal madrasah. Roja'a ya minal. Enggak ada roja'an. Enggak ada roja'afi. Ngerti? Itu kalau bagi pemula itu masih kecil. Maka harus dilatih. Begitulah. Ngaji semakin bisa itu semakin kesini. Bukan merasa bisa. Tapi ngaji ketika orang yang sudah mendalami justru malah merasa bodoh. Betapa ilmu Allah yang luas. Maka orang yang sudah terjun ke dalam dunia ilmu nggak ada yang merasa pintar. Paham itu? Kalau ada orang belajar kalau malah merasa pintar, nggak beres. Oh, itu rumus itu. Semakin kita kejar, maka semakin kita betapa kita selama ini tidak paham. Oh, begitu. Itulah semangat ngaji. Minal mahdi ilal wahdi. Ngerti dong? Dan pulang sekolah aja kayak bos turun naik kagak. Waduh baru pulang sekolah Pak capek. Kalau pengajian ilmu ya memang capek-capek ya kejar ilmunya. Paham nggak? Jangan kebanyakan alasan. Jadi ngomong rada tajam itu. Biji gue udah oplak udah copot ini. Ngerti? Dia udah ngomong nyangkut tuh. Nih. Ya kan? Sembarangan ngomongnya. Kamu udah pernah nyoplok gigi. Kan buat gigit mulu. Sembarangan lu. Nahwu suriba zaitun saubi. Suriba dicuri. Ditiadakan gampang dicuri lah. Siapa Zaidun Zaid? Masa Zaid dicuri? Umpamanya ada kalimat begitu. Suliba Zaidun. Maka itu nggak boleh kamu baca salaba Zaidun saubahu, nggak boleh. Salaba mencuri siapa Zaidun Zaid? Berarti kan lu lihat kitabnya nggak bisa lihat dua. Ya iya kan? Nggak bisa diartikan salaba Zaidun saubahu. Masa Zaid mencuri pakaiannya sendiri? Ngerti kan? Maka mau nggak mau cara bacanya suliba Zaidun, dicuri. Siapa Zaidun Zaid? Nah, kalau Zaid dicuri kan orang bingung. Masa orang dicuri? Diculik? Kalau dia nanya orang kaya pantas minta tebusan. Kalau orang ini udah aki-aki peot, dicuri yang diambil apanya? Ngerti maksudnya? Nah, artinya orang penasaran. Kok Zaid dicuri? Oh, saubuhu. Yaitu pakaiannya Zaid. Itu loh. Badal istimal. Pakaian kepada Zaid itu kan
Pakaian itu kan bukan anggota badannya Zaid. Tapi yang dikenakan sama Zaid sama aja ilmu. Ilmu itu kan ada pada diri Zaid, tapi tidak merupakan anggota badan Zaid. Maka badan istimal kemarin dinyatakan ada mula basah tapi bighairil yang persis asalis badan istimal itu. Mula basah bighairil juz'iyah wal kulliyah. Ada keterkaitan tapi bukan juz'iyah dan kulliyah. Tapi berkenaan dengan selain itu, yaitu contohnya Zaid dengan ilmunya, Zaid dengan kalau contoh yang kemarin dicontohkan kendaraannya, kudanya, faros kan kemarin. Nah, yang barusan ini pakaiannya. Pakaian kan sesuatu yang ada kaitannya sama Zaid, tapi bukan keterkaitan dengan anggota badan, bukan juga dengan kuliahnya. Itu maksudnya bighairil juz'iyah wal kulliyah. Nyambung ya? Ini keren ini sebenarnya kalau kalian paham. Sementara dalam kitab-kitab nahwu yang lain, dalam arti kitab-kitab kecil itu nggak dibahas tuntas seperti ini. Jadi makanya ini keren. Ya, gitu loh. Fa'innaka, maka sesungguhnya kamu qabla an tazkura, sebelum bahwa menyebutkan siapa kamu, as-sauba pada lafaz saubahu tadi, pakaiannya Zaid, tasiru maka jadi apa an-nafsu, jiwa, mutasawwiqatan, itu penasaran gampangnya lah. Lu lihat di kitabnya ditulis, gantiin, pulpen lu mana? Miskin banget, pinjem mana? Ngaji itu disiapkan, kitabnya disiapin, pulpennya disiapin. Miskin amat, alasan pulpen gak ada. Cari sebelum ngaji, itu nawa itu ngaji. Mutasawwiqatan itu penasaran, ila bayani syai'i, pada menjelaskan sesuatu al-maslubi yang dicuri. Id minadh dhahir, karena itu id minadh dhahir, karena dari dhahirnya. Id minadh dhahiri, karena itu dari dhahirnya kalimat. Anahu, bermula sesungguhnya kejadian. Lam tuslab, tidak akan dicuri, tidak dicuri. Apa nafsuhu, dirinya Zaid. Oh, iyalah. Bal syai'un, tetapi dicuri apa sesuatu minhu dari Zaid. Wahina izin, dan ketika ini lam tuslab nafsuhu bal syai'un minhu, fal isnadu, maka bermula mengisnadkan lafaz ilal awali, kepada lafaz yang pertama. Layak tafihi, biarin nggak usah, kalau di sini bunyi biarin aja. Layak taf aja biar enak. Oh, berhenti dia. Orang aska sujud. Nah, biasanya kalau ada orang amin itu kan aska gitu kan. Layak tafa itu tidak dianggap cukup apa bihi dengan awal bil jihadil makna, dari sisi makna. Wa innama usnida ilaihi ala qasdi ghairihi mimma yata'allaqu bihi wa yulabisuhu bi ghairi juz'iyah wal kulliyah. Wa innama usnida, dan bahwasanya diisnadkan apa ilaihi, kepada awal, ala qasdi ghairihi, atas tujuan lainnya awal. Awal berarti apa tadi? Kamu joget, joget aja kamu, lu joget, lu tahu apa? Lu joget. Ya awal modal minhu, kalau dalam contoh
dalam contoh tadi apa? Zaid. Suliba Zaidun. Udah dengerin. Dalam contoh suliba Zaidun. Ya itu kan layu tafabihi min jadil makna. Gak bisa dianggap cukup dalam pemahaman menyebut lafaz Zaid tok. Paham kan? Itu maksudnya iz minadz zahir annahu lam tuslab nafsuhu. Udah jelas. Kalau dari awal dah fa innaka qabla an tadhkura sauba. Iya, gua tulis dah. Gua enggak mau biar jelas. Biar enggak cengengesan lu ngajinya. Lu pada cengengesan kan karena enggak paham. Nih, umpamanya ada kalimat suliba Zaidun. Kurang dekat di anu nih. Diisi. Suliba. Ini kan mabni majhul contohnya. Suliba Zaidun. Gitu loh. Dicuri siapa aja. Zaid. Ketika kalimat hanya suliba Zaidun. Orang penasaran apa enggak? Enggak mungkin kalau Zaidnya itu yang dicolok. Masa Zaid orangnya aja kecil, krempeng, males, makannya banyak. Ini 1, 2, 3, 4 ini di depan. Iya kan? Enggak mungkin umpamanya. Iya kan? Dicuri apanya? Masa orang dicuri? Diculik? Ya, iya kan? Buat apaan? Alvin diculik? Dijual gagal laku. Ya itu makanya Pak. Umpamanya. Paham nggak? Nah begitu. Kan artinya orang yang diajak ngomong penasaran. Wah, si Zaid dicolong. Colong. Kan pasti ngomong gitu lagi kan? Dibalikin lagi. Nah ketika nyebut ini tok, maka tasirun nafsu muntazirotan mutasawwikotan. Penasaran. Nah begitu disebut lafaz yang kedua, lafaznya lanjutannya kan saubu. Saubu ini menjadi penjelas lafaz ya. Zaid itu namanya badal istimal. Pakaian itu adalah bagian yang berkenaan dan berhubungan dengan Zaid, tapi bukan anggota tubuh, bukan juga kuliah. Kalau kuliah kan totalitas. Nah, kemarin contoh kuliah jaa Zaidun akhuka. Zaid itu siapa? Ya akhuka. Akhuka itu siapa? Ya Zaid kan kuliah. Isinya akhuka ya Zaid, isinya Zaid ya akhuka. Nafa'ani Zaidun. Oh, yang juz'iyah. Yang badal ba'du mingkul. Darabtu Zaidan ra'sahu. Saya mukul Zaid, kepalanya. Kalau Zaidan kan berarti sebadan dipukulin semua. Oh ini hanya ra'sahu. Nah ra'sun itu kan bagian daripada Zaid. Makanya ba'du mingkul. Berarti kan juz'iyah. Paham nggak? Oh, sementara badal istimal itu bighairil kulliyah wal juz'iyah. Bukan kuliah totalitas, bukan juz'iyah. Cuci muka, dapil. Ngantuk mulu. Mboknya ngantuk, mboknya enggak ngaji, ngaji. Tumben. Iya kan? Cuci muka orang paling depan gitu. Oke, nyambung ya. Itu berikutnya ada itu. Belum kelar kan itu. Wahina izin. Mana tadi? Wa inna ma usnida ilaihi ala qasdi ghairihi, dan bahwasanya disandarkan apa ilahi kepada awal ala qasdi ghairihi atas tujuan lainnya awal mimma nyatanya dari lafaz ya ta'alaku yang berhubungan apa awal bi dengan ma. Udah biarin tuh. Wa yulabisuhu dan yulabisu itu mempengaruhi. Itu aja lah. Apa
awalhu pada ma bighair, nah itu yang saya maksud, bighairil juz'iyah wal kulliyah, dengan selain juz'iyah dan kulliyah. Itu syarat yang pertama. Ingat, ini kan masih menjelaskan syarat badal. Syarat badal istimal yang pertama, jiwa seseorang yang mendengar badal tadi akan penasaran dengan disebutnya mubdal minhu, pasti akan menunggu disebutkannya badal. Itu syarat yang pertama. Oke? Wayakunu, dan ada di sana tuh. Apa al maknanya? Muhtasan itu yang dikhususkan bil awali, dengan yang pertama yaitu badal. Mubdal minhu maksudnya. Ka'ajabani Zaidun hasanuhu au kalamuhu. Khusnuhu juga boleh. Ajaba, membuat takjub padaku. Siapa Zaidun? Zaid ini tolong diperhatikan loh ya. Ini pembahasannya keren. Pembahasan badal istimal tapi ala kawaidud duriyah. Itu pembahasannya lengkap. Bahkan mubdal minhu harus memenuhi 3 syarat ini. Itu kalian baca kitab-kitab yang lain belum tentu ada pembahasan yang seperti ini. Jadi saya bilang beruntung kalian, gitu loh. Au kalamuhu, atau kalamnya Zaid. Fa'inal i'jaba, maka sesungguhnya takjub dari kalimat a'jabani itu loh, kan membuat takjubnya padaku kan. Mustamilun, itu mencakup ala Zaidin, atas Zaid, majazan, dengan kalam majaz. Tahu kalam majaz? Enggak hakiki. Itu lawannya majaz itu hakiki. Jadi a'jabani Zaidun khusnuhu au kalamuhu. Saya terkagum-kagum dengan Zaid. Nah, kalimat terkagum-kagum dengan Zaid itu majaz. Berarti maksudnya, loh hakikatnya apa? Nah itu khusnuhu au kalamuhu. Pembicaraannya itu membuat orang terkesima. Ngerti maksudnya? Nah yang hakikat berarti kalamuhu. Ngerti maksudnya? Wih nyambung kan? Ini dalam nih pembahasannya. Kalau kalian dari awal nggak paham, bingung, gitu loh. Itu kan udah pembahasan majaz. Majaz emang pembahasan nahwu, pembahasan balaghah. Ngerti dong? Kita cemen bilang. Wa ala husnihi wa kalamihi, dan mencakup atas bagusnya Zaid, wa kalamihi, dan kalamnya Zaid. Oh itu yang atasnya au fahmuhu kan? Belum tadi lupa saya baca ya. A'jabani Zaidun khusnuhu au kalamuhu au fahmuhu. Fahmu tadi belum saya baca. Di sini jadi malah jadi ingat saya. Wa ala kalimat fa innal ijab mustamilun ala Zaidin majazan. Oke? Nyambung kan? Kalimat ijab kalau hanya mencakup a'jabani Zaidun tok itu majaz. Tapi kalau disambung wa ala husnihi wa kalami wa fahmihi hakikatan, halil dalam hakikatnya. Nyambung? Paham ini? No. Ya udah paham, udah gak usah tulis papan tulis, maksudnya gitu loh. Wakada, dan seperti itu contoh a'jabani Zaidun khusnuhu au kalamuhu au famuhu surika Zaidun saubuhu au farasuhu. Bermula contoh surika Zaidun saubuhu au farasuhu. Surika dicuri. Siapa Zaidun? Zaid
Itu kan maknanya hampir sama. Suriba dengan suriko. Awas jangan salah, makanya dari kemarin saya suruh ngarokatin suriko, harokatin mabdi majhul. Lalu membacanya saroko zaidun saubahu. Mencuri siapa Zaid pada pakaiannya. Masa Zaid nyolong pakaiannya sendiri, gimana ceritanya? Ya punya diri sendiri ya diambil lah, bukan saroko, maka itu suriko. Nyolong siapa? Nyolong mah bisa aja orang lain, bisa aja saudaranya sendiri, bisa aja temennya. Berarti maksudnya, gitu loh. Suriko dicuri apa Zaid? Siapa Zaidun? Zaid saja. Tadi Zaid dicolong. Wah lu yang bener lo kan, pasti bantah gitu. Oh begitu disebut saubuhu ya itu namanya badal istimal. Kalau pakaian itu bagian dari Zaid apa bukan? Bagian, tapi bukan bagian anggota badan. Itu maksudnya bighairil juz. Ini keren sekali loh. Au farosuhu atau faros. Jadi simak yang benar. Hari lo ngapain? Ngapain mau bunga? Oh jawabin hari lo. Ketawa-ketawa sendiri. Gua ngerinya stres dia. Udah gak ada apa-apa tiba-tiba ketawa sendiri. Gua ngeliatin juga ngeliat kita. Iya kan? Udah keponakan dulu. Ketawa-ketawa sendirilah. Ilaha illallah Muhammad. Lah kalau parah ngantuk lagi ya. Lu ngantuk orang? Iya. Jewer Pak, enggak apa-apa biar melek. Nah iya. Ini perhatikan keren nih. Yakin lah, benar saya baca nahwu kan banyak. Ya iya kan? Dari matan dunia, muhtasar bidan sarahnya, imriti, ya kan? Mutamimah pun sarah-sarahnya saya baca. Ya iya kan? Al-Fawaqih Jamiyah. Dulu Alfiyah kalau saya baca, Alfiyah kan syair. Jadi padat. Di antara yang keren ini. Gitu loh. Ya artinya perlu kalian mutolaah terus, kalian paham ya kawakib. Insya Allah kalian ngaji Alfiyah aja enggak kelimpungan. Ya gitu loh. Ini penolong luar biasa untuk mendalami Alfiyah. Fa inna Zaidan, maka sesungguhnya Zaidan masrukun itu dicuri. Nah itu kan di tafsirnya kan masrukun. Kalau masrukun isim apa? Isim maf'ul. Lah fi'il yang sama dengan maf'ul fi'il apa? Mabni majhul, maka suriko. Makanya saya ketat harokatin. Kalian kalau saroko ditafsirnya bukan masruk tapi sarikun, pencuri. Jelas kan? Fa inna Zaidan, maka sesungguhnya fa inna Zaidan masruk. Iyalah. Fa inna Zaidan, maka sesungguhnya Zaid masrukun itu yang dicuri majazan, dengan jalan majaz. Wal farosu, dan sesungguhnya wal farosa juga boleh. Wal farosa, dan dicuri. Wa innal farosa masrukun. Ngerti maksudnya? Itu awalnya biasanya begitu. Hakikotan, dalam hakikatnya. Fakhoroja, maka keluar bihada syarti, dengan ini syarat. Syarat apa maksudnya? Apa no? Bin antabkon nafsu, itu loh al-awal. Antabkon nafsu inda zikril awal mutasawwikotan ilaihi. Itu loh. Oke? Biar paham kalian. Nahwu apa yang kharaja? Nahwu kutilal amiru sayyafuhu. Kutilah dibunuh
siapa al-amiru presiden, raja, sayyafu yaitu tukang pedangnya amir. Enggak boleh. Fala yajuzu mislu hadza al-ibdal. Fala yajuzu maka tidak boleh. Awas perhatikan artinya benar. Mislah udahlah mislu hadza aja. Fala yajuzu maka tidak boleh. Lalu ini saya kaidah ini. Mislu hadza al-ibdala apa? Fala yajuzu mislu hadzal ibdali aslan. Mislu hadzal ibdali aja. Itu makanya bantuin mikir, lu biar kalau kalian bisa mikir ini maksudnya mikir itu targetnya al-ibdal itu loh. Apakah menjadi musar ilainya hadza atau menjadi naibul fa'il dari layak dulu. Ngerti kan? Nah itu kan perlu pemahaman. Wah, ajar aja kok baca. Nah kalau main baca aja mah bisa. Masalahnya paham apa enggak? Begitu loh maksudnya. Fala yajuzu mislu hadzal ibdali aslan. Fala yajuzu maka tidak boleh apa mislu hadza seumpama ini contoh kutilal amiru sayyafu al ibdala pada membuat badal aslan dengan sama sekali. Mengerti? Itu kan perlu pemahaman. Jadi maksud baca kita pun pakai rasa. Gak usah dijelaskan, kalau kalian baca aja udah nyambung mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, targetnya sebagai apa kan paham kan? Gitu loh. Jadi, kenapa kok enggak layak dulu? Justru hadza al-ibdal enggak boleh aslan itu. Alasannya apa? Lifaqati syarti. Karena ketinggalan syarat al-mazkuri yang telah disebutkan, yaitu tabqon nafsu mutasawwiqatan. Itu kan? Ila dzikri sani. Li'annal awwala, karena sesungguhnya lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama berarti apa? Apa bin? Iya mudal minhu dalam contoh kutiral amiru itu loh. Ya al-amiru lah. Yang awal apa? Mudal minhu. Iya mudal minhu. Isinya apa? Ngerti maksudnya? Sembarangan. Akan yang sebelumnya kok mudal minhu dulu. Dalam contoh itu maksudnya. Jadi annal awwala, karena sebenarnya lafaz yang pertama ya mudal minhu gak salah. Isinya dalam contoh yang barusan adalah al-amir. Kan kutilal amiru. Oke? Nah, biar paham. Ghairu mujmalin itu tidak global. Ityustafadu karena bisa diambil faedah urfan secara uruf. Urfan itu bisa diartikan adatan. Nanti kalau kalian pernah belajar usul fikih, gini aja dah. Ini kan yang rada-rada gede kok banyak. Kevin, Odon, Maftuh, Rio, ya kan? Abi, Munjiri, perempuan juga sama. Kalian kalau punya duit, beli aja 3 kitab nih, tulis ilmu mustalah hadis. Nanti mungkin di dalam saya ada ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, dan usul fikih. Usul fikih matan yang kecil-kecil aja. Nanti coba kalian beli, kalau kalian lihat kira-kira yang pas mana. Kalau ilmu tafsir saya punya. Nanti kalau masih ada, tujuan saya apa? Supaya kalian mempelajari ilmu agama secara menyeluruh. Itu loh maksudnya. Kan sedikit-sedikit udah pada paham ilmu nahwu itu loh. Pokoknya selesai ini khatam dulu lah.
Ini khatam nanti saya combine. Nanti yang ngaji bukan hanya saya yang baca. Saya mau umpamanya ngajinya ilmu tafsir, ilmu hadis. Nanti usul fikih biar diisi usul. Atau usul fikih bisa saya minta ditambahkan Ustaz Ghafur. Nanti apa maksudnya? Nah, supaya kalian berbagai macam disiplin ilmu alat itu menguasai. Ilmu tafsir ini bagian dari ilmu alat. Alat untuk memahami Al-Quran ada ilmu tafsirnya. Seperti maksudnya, biar kalian nggak dominan bermain canda, biar ngajian serius. Karena saya nggak butuh santri ngambil apa, puyeng. Kalian aja yang udah ngaji, yang tekun, udah itu aja. Min kaulika dari ucapan kamu kutilal amiru, yaitu lafaz kutilal amiru. Apa yang yustafadu annal qatila, sesungguhnya pembunuhnya sayyafuhu itu tukang pedangnya Amir. Qala mengatakan hu pada ini pendapat, siapa Ad-Damamini, Imam Ad-Damamini. Itu perlu penelaahan. Jadi Asani berubah, dia tidak. Asani ini yang kemarin saya udahin ini. Keren ini. Asani bermula yang kedua dari min umurin salah satu al-amr sani. Bermula perkara yang ketiga. La budda fihi, la budda itu harus. Fihi di dalam badal istimah. Jadi Pak, lihat kitabnya. Ini sapaan. Kama sebagaimana keterangan kola yang berpendapat pada ma. Siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Watabi'an dan mengikut dulu pada Ibnu Malik. Siapa Al-Fatihi, Imam Al-Fatihi. Ya artinya kan berkali-kali ini dengerin. Kalian biar tahu. Pengarang kitab ini sebelum mengarang kitab Kawakib itu udah deres kitabnya Imam Al-Fatihi. Berarti Al-Fawakibul Jami'ah. Berarti maksudnya? Lah buktinya beliau hafal betul pendapat-pendapat Imam Al-Fatihi. Nyambung kan? Nah, ini pelajaran buat kita bahwasanya kita itu perlu banyak belajar sebagai perbandingan. Wa ghairuhu dan lainnya Al-Fatihi min imkani fahmi maknahu. Nah ini isinya sani. Min itu kan tadi asani la budda fihi. Nah, kama qala Ibnu Malik wa tabi Al-Fatihi wa ghairuhu kan iklan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Malik, Imam diikuti oleh Imam Al-Fatihi dan lainnya. Kan gitu kan? Nah, isinya la budda fihi min imkani fahmi maknahu inda khafihi. Dari memungkinkan memahami maknanya kalam inda khafihi ketika dibuangnya mubdal atau bacal. Dia tidak tahu. Wa min husnil kalami bitakdiri khafihi. Wa min husnil kalami dan dari bagusnya kalam bitakdiri khafihi dengan mentakdirkan buangnya baca. Wali ajli dzalika dan karena itu, karena tujuan itu apa? Imkani, nah itu isinya. Imkani fahmi ma'nawi takatfihi wa min husnil kalam bitakdiri khafihi. Ju'ila dijadikan apa nahwu a'jabani Zaidun akhuhu, dijadikan badala idrobin pada nama badal idrob. A'jabani Zaidun akhuhu, membuat takjub nih padaku siapa Zaidun Zaid. Akhuhu yaitu saudaranya
Zaid dijadikan badala idrobin pada badal idrob. Kenapa dijadikan badal idrob? Ini dibahasnya badal apa? Yang dibahas badal apa? Badal istimal. Lah kenapa A'jabani Zaidun aku enggak dijadikan badal istimal, malah dijadikan badal idrob? Karena itu tadi imkanu fahmi makna enggak hadfi, enggak memenuhi syarat. Oh, ngerti? Ngerti kan? Oh, ini kalau kalian paham kan keren. Orangnya luar biasa. Maka model kayak Adi, Alvin, ya cengengesan, orang enggak paham. Kan dengerin aja, gitu loh. Li adami sihhatil istighna, karena tidak sahnya semugi, tidak butuh namanya. Anhu dari badal bil awali dengan lafaz yang pertama yaitu mubdal minhu. Dalam contoh berarti Zaidun. Dalam contoh A'jabani Zaidun aku. Nyambung itu. Wa kadzalika, dan seperti itu contoh A'jabani Zaidun aku dalam alasan li'adami sihhatil istighna anhu bil awal. Nahwu asrastu Zaidan farosan. Asrastu mengenakan pelana. Tahu pelana kan? Apa? Kain yang ada pada kuda sebelum ditunggangi. Oh, gitu loh. Gak boleh itu dijadikan badal istimal. Ini kan bahas gak boleh dijadikan badal istimal. Dalam contoh asrastu mengenakan pelana siapa saya, Zaid dan pada Zaid, farosahu yaitu kudanya Zaid, gak boleh itu. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya kejadian. Wa in, artiin yang benar. Wa in fuhima, dan sekalipun bisa dipahami apa maknahu, maknanya asrastu Zaid dan farosahu fi halil khadfi, dalam keadaan dibuangnya lafaz farosahu, lakin la yuhsani, tetapi tidak bisa dihitung baik apa istimalu mislihi, menggunakan seumpama lafaz asrastu Zaid dan farosahu. Bal la yusta'malu, bahkan tidak pernah dipergunakan dalam bahasa Arab. Ya, kalau lafaz asrastu Zaid dan, kenapa? Li'annal isroja, jadi asrastu diambil masdarnya. Li'annal isroja, karena sesungguhnya menggunakan pelana. Asroja itu kan asroja yusuju isroja, ngerti? Li'annal isroja, karena sesungguhnya menggunakan pelana. Itu loh, kalau kalian udah paham cara membuat masdar, kok itu tahu-tahu li'annal isroja. Oh, ternyata dari kalimat asrastu Zaidan farosahu, kan gitu. Kalau kalian udah paham itu aja, udah bisa baca kitab sebenarnya. Layakunu, itu tidak ada apa isroj illa lil khayli, kecuali kepada kuda. Nah, kan yang dipakai pelana kan hanya kuda atau binatang sejenis lah. Umpamanya ada sapi. Sapi kan ada sapi-sapi tertentu, termasuk gajah. Gajah itu kan kalian pernah ke ini Kerabunan, pernah naik kuda apa enggak? Naik gajah? Lu kemarin ikut kong? Kalau 3 tahun yang lalu no Alia no sama Aal, karena Aal gak pulang, wah ajak dia lah balik ke sono. Ini Aal dikirim kemari lagi katanya no. Aal, lu kan kenal Aal kan? Katanya, gak benar, aku
Itu lanjutan, tak kelar-kelar. Bukan keren kan? Yang udah secara lungguh mustakmalah. Aslos itu kan kemarin dalam contoh apa itu? Hal ya? Laki itu Abdallahi bukan. Laki itu Abdallahi Rogiban. Terus contohnya apa? Dalam Julumiyah itu loh. Musrojan. Rogibtul Farosa Musrojan. Kan gitu kan? Nah, yang dipakein pelana siapa? Lah kuda. Jadi kalau umpamanya Asros itu Zaid dan Farosau dijadikan badal istimewa, gak memenuhi syarat. Karena isrot hanya diperuntukkan untuk kuda. Nah ini mau istimewa untuk Zaid gak masuk akal. Oke? Nah itu berarti dalam penggunaan kosakata gak bagus. Itu maksudnya. Jam berapa nih? Fa'in sumi'a maka apabila didengar apa sayun sesuatu, ya sesuatu penjelasan yang kayak lapat-lapat tadi, humilah maka ditangguhkan namanya apa say alal idrobi wal walati, tambahin tulisin atas badal idrob wal walati dan badal walat, tulis. Bukan gampang kan bangunin ngantuk dulu. Lu ngantuk parah. Jadi angkat apa kepalanya? Bawa kepala. Lu gak mau kasih berkat nih. Ini ada berkat nih. Kan gak usah masak lu. Untuk kali lah 2, 3, 4, 5, 6, 12. 2, 3, 4, 13, 14, cukup lah. Nanti masak nasi. Maksudnya kalau nasinya kurang kan kalian nambah. Nanti maksudnya. Udah nyampe titik itu dah. Kalau punya anak kok maksudnya nyampe itu. Gigi saya udah mau copot ini. Adik, Dini. Dulu saya malah ngantuk. Udah masa-masa akhir pakai ngantuk di. Kalau berpendapat siapa? Itu sebelum saya lanjut. Fa'in sumi asaiun kumila alal idrok wal golat. Itu udah paham kan ya? Kalau ada lafaz-lafaz seperti contoh tadi, asrostu zaidan farosani, itu nggak bisa dikategorikan badal apa? Istimah. Tapi kumila alal idrok wal golat, ditangguhkan penamaannya disebut badal idrok atau badal golat. Nanti pembakasannya itu nggak bisa saya lanjut. Arobek yang paling bawah, 3 dari bawah itu arobek al-mubdal al-mubayin. Enggak, ini saya tuntaskan sampai arobek itu lah. Masa nyampe panjang banget. Ya harus kelar, harus tuntas. Waqat yakhruju biada sarti nahwu nazartu ilal qamari falakahu falakihi. Qala berpendapat siapa Ibnu Anaqo, waqat yakhruju dan terkadang keluar biada sarti dengan ini syarat, yaitu syarat yang kedua tadi, la budda min fahmi makna inda hadfihi. Ngerti kan? Itu salah yang kedua. Apa yang yakhruju nahwu nazartu ilal qamari, melihat siapa saya ilal qamari ke rembulan. Falakihi yaitu cakrawalanya koma. Fata amal maka berangan-angan siapa kamu. Enggak dulu angan-angan lah, orang ujungnya aku diangan-angan. Saya lihat rembulan. Yang lu lihat itu rembulan beneran apa enggak? Nah kan pantulan, ngerti kan ya? Nah kan rembulan tuh karena ada pantulan matahari, paham kan? Maka falaknya
rasinya gitu loh. Intaha walaisa kadzalika, walaisa dan tidaklah ada apa artinya benar. Walaisa dan tidaklah ada apa hukum yang benar. Kadzalika itu seperti itu. Qad yahudu biasa sabti nahudu. Fa inna isnad dan nabori, maka sesungguhnya mengisnadkan pandangan nador ilal komari kepada rembulan, wal muraju hale bermula perkara yang dimaksud, falakuhu itu cakrawalanya komar, mimma itu diantara kalam yuhsanu yang dihitung baik apa ma, wa yusma'u dan didengar dari orang Arab apa ma. Jadi cek itu perbedaan pendapat. Ya, lanjut tanggung dikit lagi sampai warrobek itu. Wasalisu dan bermula yang ketiga dari syaratnya badal istimal. Labudda itu harus, nah kan dalam kitab matan kan cuma itu doang syaratnya. Ngerti kan? Dua syarat itu enggak ada dalam kitab matan. Nyambung nih. Sebilang keren khawatir. Nih, yang ditulis dalam kitab matan itu cuma syarat yang ketiga ini. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua itu nggak disebutkan. Itu kan adanya dalam kitab syarat. Masih ngantuk? Udah enggak? Taruh di muka. Baru duduk. Ngantuk dulu. Miniti solihi dari bertemunya ayil badali, bertemunya badal, didomire dengan domir. Ayo perempuan semangat, ayo. Yarjiu yang kembali apa domir ilal mubdali minhu kepada mubdal minhu. Ittisal tadi imma mazkurin domirnya ada kalanya disebutkan, kal misali seperti contoh al mazkuri yang telah disebutkan, yaitu nafa'ani zaidun ilmuhu. Ngerti? Itu kan dalam ilmu ada hunya. Hunya kembali kepada Zaid. Yaitu nyambung kan? Kan udah gampang itu. Syarat yang ketiga, kaitannya badal istimal itu harus ada domir yang disebutkan, yang domir tadi kembali kepada mubdal minhu nafa'ani zaidun ilmuhu. Nah ilmuhu itu kembali kepada zaidun, nyambung disebutkan. Au muqaddarin atau itu dikira-kirakan kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qutila ashabul ukhdud an-naril mawqud. Surat apa itu? Fasama idzatil buruj. Allah, ya al-buruj lah. Ayat batu. Qutila dikutil, dibunuhlah siapa ashabul ukhdud, orang-orang yang mempunyai parit, para penggali parit. An-nari ailuina, maksudnya kutila ailuina, tegese dilaknat siapa ashabul ukhdud. Apa itu ukhdud? Ai asyiki, tegese lubang fil ardi di bumi. Alladzi yaitu lubang ja'alu yang menjadikan siapa ashabul ukhdud hu pada alladzi lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin. Wah, sengaja orang mukmin dijebak, ngerti maksudnya? Wa auqadu, dan menghidupkan siapa ashabul ukhdud fihi di dalam asikil, di dalam alladzi annaro pada api. Wa alqau, dan melemparkan fiha di dalam nar siapa mereka orang-orang kafir al mukminina, pada orang-orang mukminnya. Itu orang penjahat lah. Tahu banyak kalau sekarang, kalau dulu kan digali begitu, sekarang dilempar. Bom. Itu Israel sekarang, yang penjahatnya kan Israel. Itu yang dijelek-jelekin. Hamas. Kan begitu kan. Padahal yang jahat siapa? Israel. Waktu suatu ashabil ukhdud, dan bermula kisahnya ashabil ukhdud, mustaufatun itu dipenuhi semua,
fi kutubit tafsiri dalam kitab-kitab tafsir wa fi sahih muslimin dan itu di dalam kitab Sahih Muslim bermula redaksi Binajron di negeri Najron qabla bi'tsatin Nabi sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi sab'ina dengan seumpama 70 apanya sanatan tahunnya. Nah itu orang-orang yang emang orang-orang kafir dan itu kan jahat sama orang yang beriman. Itu loh maksudnya. Wa i'rabul ayati dan bermula i'rabnya ayat kutil ashabul ukhdud. Kutila itu bermula kutila fi'lun madhi itu fi'il madhi mughayyar sighati yang dirubah sigatnya washabu dan bermula ashabu naibu fa'il lah kan kutila gitu kan wal ukhdudi dan bermula ukhdud mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih an-nari bermula, nah ini menjadi contoh bermula an-nari badal istimalin itu badal istimal binal ukhdud dari ukhdud. Ukhdud itu apa tadi? Parit terus dikumpulin kayu dibakar, kayu itu dirangkum ditempatkan di parit, ngerti kan? Kayu api itu bukan parit tapi bagian dari pak. Nah, seperti ini nih. Anisyahril harami qitalin fihi. Oke? Tentang bulan hurum. Apa maksudnya bulan hurum? Qitalin. Peperangan itu bukan bulan hurum tapi peperangan yang ada dalam bulan haram. Kan kemarin contohnya yas'alunaka anisyahril harami qitalin fihi. Kan gitu. Mul. Terusnya apa no? Kamu kalau ribet nih kok, tadi lupa kok. Qul qitalun fihi kabir. Iya kan? Al-Baqarah 217 ini sama Cina. Kan ini contoh kemarin. Iya kan? Wadhamir dan bermula dhamir al-ain yang kembali minal mubdal minhu dari mubdal minhu muqaddarun itu dikira-kirakan ingdal jumhur menurut jumhur air fihi, nah itu kan ada fihi di dalam parit tadi. Wa ingdal kufiina itu kan kalau menurut jumhur dan menurut ulama-ulama Kufah wa jama'atin dan orang banyak nabitun anhu al nabitun itu tumbuh anhu dari domir apa al wal aslu dan bermula asalnya itu naruhu. Oh ya, nah an-nari itu asalnya narihi Jurabaidah Ibnu Malik dan menurut lu wa indahu apa wa indana? Wa indah nggak ada hunya kan? Tuh dengerin, jangan terenggesan. Kitab kalian salah. Itu kan dahulunya. Wa indahu kan? Lu iya apa enggak? Nah itu salah. Haknya dibuang. Lu lihat no, makanya gue ngarang-ngarang cerita. Makanya gue bacanya malah langsung wa indah Ibnu Malik. Lu iya kan? Saya nggak punya kitab salah kayak Seno. Saya cuma kitab ini, man saya tahu ada itu salah. Buang haknya. Oh. Wa inda Ibnu Malik dan Imam Ibnu Malik la khatfa, tidak ada membuang domir itu maujud aslan dengan sama sekali. Wa qala dan berpendapat siapa al-Farra wa Butorawah badal kullin itu sebagai badal kull. Wala khatfa dan tidak ada pembuangan itu maujud. Wa Ibnu Khurraf dan berpendapat siapa Imam Ibnu Khurraf badal idrob badal idrob. Wal asal dan bermula yang paling soke itu kan terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Ma itu keterangan zakaro yang menyebutkan pada ma siapa al-musannif. Apa maksudnya? Utila ashabul ukhdudi an-nari itu
badal istimal. Domirnya mana? Dibuang. Oke? Udah segini dulu dah. Kalau saya gas sampai warobe al badalul mubayyin ngebul. Ya, ngerti kan? Perhatikan. Badal istimal di antara jenis badal yang 4 itu termasuk yang banyak penjelasannya. Kul mingkul gampang lah, iya kan? Ba'du mingkul kok gampang. Nah istimal ini membutuhkan pemahaman, maka ada 3 syarat yang harus dipahami. Nah yang berikutnya, kalau versi kitab ini badal mubayyin, ini kok banyak juga nanti. Badal mubayyin isinya 3, badal idrob, badal nisyan, badal gholat. Nah, kalau diperinci berarti badal itu enggak hanya cuma 4. Nah, kan yang nomor 4 isinya 3. Ya 3 sama 3 berarti 6. Kan ba'du mingkul. Oke? Kul mingkul, badal sek min sek. Kul mana boleh pertama. Ba'du mingkul, istimal, idrob, nisyan, gholat. Kan 6 berarti. Karena badal mubayyin yang keempat itu isinya ada di 3, nyambung. Nah, keren. Ya udah besok. Cuman besok saya ke Cianjur. Mungkin jam 1, jam 2 saya udah jalan. Nah, tempatnya ke Jainal Haul. Ya mempengaruhi sebanyak lah nanti bareng-bareng Bang Mudu. Oke? Kita sebentar itu dulu dah. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.